sama aku Dayu dari kelas 7 bakal ngobrol-ngobrol bareng temenku nih. Silakan perkenalan diri. Halo, aku Nindya dari kelas 7 juga. Nah, berhubung kita sama-sama dari kelas 7, sama-sama lulusan tahun 2020, kita pastinya lulus dari rumah nih. Yang lulusannya itu lewat Zoom aja gitu. Kita juga jarang ketemu banget ya. Bisa dihitung berapa kali kita baru ketemu nih. Berapa kali coba? 2 kali kan? Tuh baru 2 kali. Sisanya kita cuma ngobrol-ngobrol lewat chattingan aja gitu. Nah, karena kamu nih sama-sama lulusan 2020 pasti ngerasain dong gimana rasanya belajar di rumah. Itu gimana rasanya kira-kira? Ya, belajar lewat web sama Zoom kan. Jadinya kayak kadang-kadang ada pelajaran yang kurang masuk gitu. Pasti ada sih. Sama aku juga pernah kayak monoton gitu banget. kok. Monoton banget memang, tapi kalau nggak gitu ya mau gimana lagi belajarnya, kan kita nggak bisa keluar juga ke sekolah ya Nin ya. Nah, omong-omong nih, kamu tau nggak sekarang tuh tanggal berapa sih? Tanggal 17 Maret ya? 17 Maret berarti masih ada sekitar 3 sampai 4 hari lagi menuju satu hari peringatan. Kamu tahu nggak peringatan apa tuh? Apa ya? Hari Air Sedunia? Bener banget, Hari Air Sedunia. Di Hari Air Sedunia biasanya orang berlomba-lomba ya buat saling mengingatkan biar kita itu harus menggunakan air dengan bijak. Nah, Nin, kamu tahu nggak sih? Akhir-akhir ini aku tuh sering lihat artikel gitu loh Kenapa? tentang banjir. Pasti tahu dong banjir. Banjir tuh sekarang lagi marak-maraknya, lagi common case banget. Sekarang yang lagi sering banjir di mana nih? Di ibu kota, yaitu Jakarta. Oh iya, di Sering Jakarta banget itu di situ. lagi sering banget banjir ya. Terus juga terakhir kali di Gresik juga ada banjir di daerah mana itu? Cerme kalau Iya, nggak salah, Cerme. sekitarnya. Banjirnya pasti tinggi banget karena curah hujannya cukup tinggi ya. Kemarin terakhir akhir-akhir ini tuh curah hujan cukup tinggi. Banjir kira-kira kemarin tinggi seberapa? Selutut. Selutut sampai Seatap. seatap rumah. Itu Tinggi parah banget banget sih. sih. Berasa banjir bandang ya. Airnya sendiri juga keruh banget, yang pastinya repot ya Nin kalau beresin habis surut airnya itu. Ya, pasti banyak lumpur, banyak sampah berserakan itu. Pasti Sulit banget. banget sih. Apalagi kalau ada barang-barang yang belum diangkut nih, lupa tuh. Itu pasti banyak banget lumpur-lumpur yang nempel-nempel itu. Aku jadi punya cerita nih. Kenapa? Cerita apa? Jadi aku pernah diceritain mamaku, Aha. kalau dulu waktu dia kecil itu sungai di rumahnya itu jernih banget Jernih beneran. bisa dipakai renang tuh. Bisa. Oh iya, Jadi sering main di situ, pokoknya seneng-seneng di situ. seru banget Ya, pastinya. seru banget. Tapi sekarang ya aku lihat-lihat sungainya itu udah Jarang banget ya ada yang bersih tuh. ya udah lumut di mana-mana, cacing gondok, Iya, sampah, terus banyak banget sih. limbah-limbah ya, limbah-limbah Iya. pabrik yang dibuang ke sungai karena bingung mungkin ya mau dibuang kemana lagi. Padahal sebenarnya kandungan di limbah-limbah itu juga mungkin berbahaya ya di terhadap ekosistem sungai-sungai. Jadi bisa aja merusak tatanan ekosistem. Itu sayang banget sih. Apalagi nggak diolah dulu, Itu tuh parah banget banyak buat chemical lingkungan, yang berbahaya banget gitu. sih. Nah, kalau di Indonesia kan ya, banjirnya identik sama air yang keruh, coklat, terus bau mungkin ada. Tapi tahu nggak sih kalau ada daerah di satu negara gitu yang banjirnya itu ternyata nggak sekeruh yang kita lihat, yang kita tahu. Gimana tuh? Hah? Di mana tuh? Di Jepang dong pasti. Ada. Ada, karena di Jepang itu kita tahu sendiri kalau ketertiban tentang kebersihan di sana cukup tertib dan kesadaran masyarakatnya juga tinggi gitu loh. Kalau di Indonesia kan biasanya disuruh buang sampah di tempatnya gitu tuh masih gak nurut ya. Iya. Kamu pernah ketemu gak sih sama orang yang buang sampah sembarangan padahal udah ada peringatannya gitu? Dari dulu sering banget sih, apalagi kalau misalnya di kelas gitu ya ada Iya. anak yang buang sampah sembarangan, padahal sampahnya itu ada di sebelahnya gitu. Itu Gregetan ngeselin banget sih aku. apalagi nggak bantuin tiket ya. Itu ngeselin banget. Makanya kita juga harus buang sampah pada tempatnya ya.
Karena banjir di Jepang yang airnya bening itu salah satu faktor beningnya karena dia itu bersih gitu loh, saluran air, terus di lingkungan sekitarnya itu nggak ada sampah berserakan. Kamu tahu nggak? Ya. Kalau di Jepang itu kalau nggak salah aku pernah baca di sekitar kota-kota di jalanan nggak ada tong sampah sama sekali, tau nggak? Wah, nggak ada tong sampah aja bersih loh. Kayak sampahnya dibawa kemana terus? Kalau nggak salah kalau kamu misalnya jajan gitu ya, kamu harus bawa sampah itu sampai rumah. Sampai baru dibuang di rumah gitu. Iya. Iya sih, itu mending daripada kita buang sampah sembarangan kan. Terus juga salah satu fakta sebelum banjir di Jepang terjadi atau bencana alam terjadi di Jepang, biasanya 4 atau 5 hari sebelumnya pemerintah itu sudah ngasih peringatan, aware gitu ke semua masyarakatnya supaya ngangkat-ngangkatin pot atau barang-barang yang ada di pinggir jalan, beres-beresin sampah, mungutin sampah itu biar nanti kalau banjir itu nggak keruh gitu ya Nin ya, nggak ikut sampahnya. Sama juga itu mau minimalisir kerusakan properti di sekitar. Oh iya bener itu, jadi nggak ada pot yang pecah karena kehantam ikut arus air ya. Nah dari situ kita bisa lihat kan betapa bedanya air banjir yang ada di Indonesia sama di Jepang karena kesadaran kebersihannya. Jadi biar nanti kalau banjir airnya nggak begitu menyusahkan, lebih baik kalian buang sampah pada tempatnya ya. Nah masih berhubungan sama air karena bentar lagi hari air sedunia kan ya. Aku punya kasus lain nih tentang air. Kasus apa tuh? Kasus tentang kekeringan yang sekarang lagi marak juga terjadi. Sering banget sih itu. Flashback tahun 2020 juga, aku pernah baca artikel yang menduga kalau beberapa daerah di Indonesia itu berpotensi mengalami kekeringan 30%. Salah satu contoh daerahnya itu Riau bagian utara, terus sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Timur juga, dan masih banyak lain lagi. Kalian bisa cari lagi lebih tepatnya di Google. Terus juga ada lagi tahun 2020, masih 2020, pada musim kemaraunya terjadi kekeringan, krisis air bersih di 8 kecamatan di Lamongan. Banyak juga ya. Banyak, masih ada lagi nih tahun 2021 belum tuh. Wah. Nah 2021 itu di salah satu desa di Banyumas, namanya Desa Suro, itu juga mengalami kekeringan. Terus di Padang juga sebanyak 3 kelurahan di Padang itu mengalami krisis air bersih juga loh. Banyak kan? Oh banyak banget, nggak kebayang sih. Makanya kita yang di sini masih merasa kalau air bersih itu banyak banget, ternyata di luar sana itu udah ada yang kekeringan. Entah cepat atau lambat kita bisa juga kena loh kalau kita masih mengumbar-umbar air seenaknya gitu. Dan aku juga nggak kebayang kalau kelas bawah, kaum kelas bawah itu sering banget itu kan kekeringan air, ya, susah nyari akses air bersihnya kali ya. Apalagi di pedesaan gitu banyak banget. Nah karena kita udah bahas tentang kasus-kasus air, kekeringan, banjir segala macem nih, nggak afdol kalau kita nggak tahu nih manfaat air bersih buat diri sendiri, buat lingkungan, atau buat sekitarnya dan lain-lain. Kalau buat manusia sendiri, kira-kira kamu tahu nggak sih manfaat air bersih itu? Wah banyak banget sih manfaatnya. Pastinya. Apalagi tubuh kita sendiri ini Gimana 70% itu terdiri dari air. Makanya kita butuh asupan air nih ya untuk menghidrasi tubuh juga. Apalagi belum membersihkan diri, ya mandi gitu. Saran kalau mandi biasanya kita lebih baik pakai shower ya, karena kalau pakai gayung tuh sekali gayung itu udah banyak banget airnya. Iya sih, apalagi kalau mandi kan banyak ya pakai gayungnya, nggak cuma sekali 2 kali. Jadi lebih baik pakai shower aja. Nah manfaat lain lagi di lingkungan nih, itu bisa juga air bersih itu buat irigasi di pertanian dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Karena kan yang butuh air banyak ya, air bersih terutama gitu. Nah, terus ada juga itu medis. Ya, bener. Sekarang lagi masa pandemi, butuh banyak air bersih banget. Ya, buat pasien-pasien, buat tenaga medis juga. Nah, banyak banget kan itu. Apalagi virus
COVID-19 ini kita cuma bisa hadapi dengan kebersihan. Kebersihan sendiri itu nggak akan bisa diciptakan kalau nggak pakai air bersih ya, salah satunya. Pakai air bersih buat cuci tangan ya nih ya, terus buat apa lagi? Buat minum, mandi gitu biar tetap fresh badannya dan imunnya kuat menghadapi virus-virus yang ada gitu. Karena mungkin faktor meningkatnya penduduk bumi ya, jadi kebutuhan air bersih lama-lama juga semakin terbatas gitu kan. Itulah kenapa kita harus hemat ya Nin ya. Iya, hemat. Yang sering hemat juga biar semuanya tuh dapat air gitu loh. Sampai generasi-generasi selanjutnya gitu. Kamu ada histori sendiri nggak tentang misalnya kekurangan air atau kamu lagi nggak mood gitu minum air putih dan ternyata dampaknya parah banget, gimana? Aku pernah kejadian kekeringan air di perumahanku sendiri ini. Oh ya? Jadinya itu jadinya sempat kira-kira tahun 2020 gitu. Jadi satu perumahan itu kekeringan air hebat. Wow. Nah, sampai-sampai satu perumahan itu harus menggali sumur dalam-dalam biar mendapatkan air gitu, biar bisa mandi. Wah, parah ya. Iya. Sampai di depan rumahku itu banyak ada bolongan gitu buat sumur-sumur. Buat sumur air bersih Iya. gitu. Tuh, tahu sendiri kan dampak dari kekurangan air bersih, krisis air kayak gitu, separah itu bahkan India pernah mengalami sendiri. Itu kenapa kita harus menggunakan air dengan sangat-sangat bijak supaya generasi kedepannya itu nggak kekurangan air. Jadi biar nggak ngerasakan gimana sih susahnya dapat air, gimana susahnya mendapatkan akses air bersih. Kalau kamu sendiri nih, tahu nggak caranya mendapatkan, maksudnya kayak pemerintah mengakses air bersih untuk ke daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh air bersihnya? Pemerintah ada cara dengan menyalurkan air pakai selang di bawah tanah dari perkotaan yang banyak airnya sampai perkotaan dan pedesaan yang kekurangan air. Berarti saling nyalur menyalur ya. Saling menyalur. Biar sama-sama dapet gitu. Tapi sayangnya belum semua perkotaan dan pedesaan itu mendapatkan saluran ini karena saking banyaknya pedesaan itu ya. Yang kekeringan, iya sih pasti ada, soalnya kan luas banget ya. Bukan di Jawa doang, ada Sumatera. Satu Indonesia baru satu dunia mungkin sistemnya seperti itu, nggak tahu kita. Ya sekiranya begitu saja obrolan aku sama Nindya kali ini. Semoga obrolan kita kali ini tuh bisa meningkatkan kesadaran kalian akan pentingnya air bersih untuk kehidupan sekarang maupun masa depan. Jangan lupa hemat-hemat air. Iya. Jangan sampai kekeringan. Kekeringan itu nggak susah enak banget nyari airnya. Susah beneran. Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.